Selamat pagi, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan validasi dokumen pendukung di aplikasi e-kinerja Universitas Nusa. Langkah pertama adalah mengetik alamatnya. Seperti ini alamatnya. Ini harus mengetiknya menggunakan HTTPS ya. Maksudnya ini harus HTTPS. Kalau tidak dia masuk ke alamat lain. Oke. Kemudian klik tombol itu. Jika username dan password benar, dia akan masuk ke menu utama validator. Langkah selanjutnya oleh validator adalah mengklik tombol validator. Klik capaian. Di tampilan depan ini adalah bagian yang berwarna merah yang harus diperiksa. Ini nilai-nilai, jadi cascading ini nilai yang paling bawah. Paling bawah ini yang harus diverifikasi dan divalidasi. Nah, setelah diverifikasi dan validasi, nilainya akan naik ke atas. Seperti itu Pak dan Ibu. Jadi tidak perlu semuanya divalidasi. Yang perlu hanya yang bagian bawahnya saja. Atau ada atasan yang tidak melakukan cascading. Ada IKK tertentu dari atasan yang tidak di cascading ke bawahan, maka IKK itu saja yang harus divalidasi. Validator itu dia akan melakukan tugasnya setelah verifikator melakukan verifikasi. Jikalau belum, maka jika verifikator belum melakukan verifikasi, maka validator tidak bisa melakukan validasi. Contoh ya, pada video sebelumnya itu verifikator sudah melakukan validasi kepada salah seorang dosen. Berikutnya adalah kelanjutannya ya. Misalnya kelanjutannya saya ketik pilih salah satu dosen. Kemudian saya cari di sini Pak Renold Modok ini misalnya ya. Kita akan coba lakukan validasi. Itu klik tombol ini. Ada semuanya berwarna merah artinya belum dilakukan validasi. Semuanya berwarna merah artinya belum dilakukan validasi. Langkah selanjutnya adalah mengklik tombol mata ini. Di sini kelihatan bahwa verifikator sudah melakukan verifikasi, ada nilainya. Nah, bagian realisasi ini adalah individu sudah menilai dirinya sendiri. Artinya Pak Renold Modok ini sudah menilai dirinya sendiri dengan nilai 78,69. Kemudian verifikator sudah menilai Pak Renold dan memberi nilai 74,87. Sekarang giliran validator yang akan melakukan validasi terhadap nilai ini. Yang langkah selanjutnya adalah kita harus mengklik dulu dan membaca dokumen pendukung dari individu atas nama Renold Modok itu. Setelah dibaca, kemudian kita klik tombol ini dan mulai memilih apa mau menerima atau menolak hasil dari verifikator. Kalau saya terima, maka nanti nilainya sama dengan nilai dari verifikator. Kalau saya tolak, saya sebagai validator, maka nilainya itu nanti akan jadi 0. Kalau saya terima seperti ini, tidak perlulah saya memberi komentar. Tapi kalau saya tolak, saya harus memberikan komentar atau alasan ya. Contoh saya terima dulu ya. Saya terima, kemudian saya klik submit. Nah ini. Jika saya terima, maka nilai saya ini akan persis sama dengan nilai verifikator. Kalau misalnya saya tolak, saya memberikan alasannya. Alasan penolakan itu apa? Apapun yang saya ketik ini akan muncul di tampilannya individu atas nama Renold Modok tersebut. Saya klik OK. Nah, di sini akan jadi 0. Sudah divalidasi tapi ditolak. Jadi nilainya 0 seperti itu. Nah, kemudian anggap saja ya kasus ini kita menerima ya. Kita terima. Jadi tidak perlulah kita tulis alasannya. Langkah berikutnya
Sini kelihatan sudah berwarna hijau. Artinya bagian ini sudah diverifikasi. Yang merah ini belum diverifikasi, silakan dilanjutkan karena ini hanya contoh ya. Salah satu contoh saja seperti itu. Oke, demikian seperti itu. Ini kalau misalnya saya kembali saya cek Pak, individu tersebut sudah diverifikasi 6. Artinya saya baru verifikasi 1. Oke. Seperti itu. Nanti setelah itu silakan lanjutkan dengan individu-individu lain untuk divalidasi. Oke, terima kasih. Terakhir adalah saya keluar, klik nama validator dan keluar. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih.